bernyanyi baginya, pujilah nama Tuhan. Marilah bernyanyi baginya, pujilah nama Tuhan. Marilah bernyanyi baginya, pujilah namanya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku. Nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya. Oh yeah. Oh, come into this house. Oh, are you ready? Come into this house and magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Oh yeah, He is worthy, He's worthy of all our praise. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Yeah, make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and His word. He is worthy, worthy of all our praise. Yeah, He is worthy, worthy of all our praise. Come on, church, say, He's worthy. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku kasih. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Tak terasa sudah seminggu kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita. Biarlah kita mau siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Bahkan hari ini kami berada di tempat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi karena penyertaan Tuhan yang ada selalu dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami berdiri di tempat ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau adalah Allah yang kami kagumi Tuhan. Engkau adalah Allah yang kami puji. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, Lebih daripada lebih dari semua yang ada. katakan hikmat-Mu Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Katakan mulia. Mulia dan berkuasa. Engkau mulia Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib. sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
ajaib untuk dimengerti. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalah, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya. Mulia dan berkuasa, cinta-Ku hormat akan Engkau. Cinta-Ku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang layak dipuji. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Biarlah kami memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, sebab kami mengagumi, sebab kami menghormati Engkau Tuhan. Allah yang ada bagi kami, Yesus, tiada yang seperti Engkau. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Yesus. Sungguh tidak ada Tuhan Allah yang seperti Engkau, Yesus, yang mau merelakan nyawanya bagi setiap kami, yang mau lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa-dosa kami, Tuhan, yang rela dirinya disiksa, akan mati di kayu salib bagi kami. Sebab saat ini Tuhan, ini adalah ungkapan setiap hati kami. Kami yang mengagumi Engkau, kami yang menghormat, tunduk atas segala perintah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdiri di tempat ini dan kami bersehati untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dipuji-puji. Haleluya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap yang memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan,
Amin. Haleluya. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan minggu-minggu ini? Boleh lambaikan tangannya. Amin. Walaupun segala apapun yang kita hadapi, masalahkah, masalah pekerjaankah, masalah rumah tanggakah, masalah di sekolahkah, kita mau tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sebab Dia baik. Mari memasuki gerbang dengan hati yang bersyukur. Sama-sama kita mau katakan, Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, untuk solat memuji Tuhan dan masukkan cintaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. haleluya. Engkau baik Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Terpujilah, Katakan sama-sama bahwa Tuhan yang kita puji. terpujilah Oh, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. haleluya. Sebab Dia baik. Haleluya. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Boleh senggol kiri kanan depan belakangnya. Semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia adalah pilihan kita. Amin. Haleluya. Semua benar buat Tuhan.
Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah tiada hari tanpa mengakui dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup dari dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Engkau adalah pilihan kami Tuhan. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika kami akui Tuhan, semua dosa kami, amin. Engkau adalah pilihan kami ya Yesus. Katakan sama-sama, tak mau. Ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali.
Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami yang hidup seringkali Tuhan menyakitkan hati Engkau. Kami yang seringkali Tuhan suka susah untuk dibilangin, suka mengambil keputusan sendiri ya Bapa, tanpa melibatkan Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami tak mau lagi hidup bagi dunia ini ya Bapa. Biarlah firman dan tutur kata-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bukan dengan barang yang fana Engkau membayar setiap dosa kami. Bukan dengan emas dan perak Engkau menebus hidup kami. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Yes, Tuhan. Dengan darah yang mahal, Tiada noda dan celah. tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Engkau menebus diri kami Tuhan. menebus diriku oleh segenap kasih Dan segala pengorbanan Tuhan. dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Engkau membayar setiap dosa kami Tuhan. bayar dosaku. Dengan darah yang mahal, Tiada noda. tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus
menjadi kehendak-Mu, apapun yang jadi rancangan-Mu, biarlah itu terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Bukan lagi kehendak kami, melainkan kehendak Allah yang terjadi atas hidup kami. Tolong kami untuk kami bisa berjalan, tinggal, taat kepada kebenaran-Mu Tuhan, agar apa yang menjadi rancangan Tuhan itu boleh terjadi atas hidup kami. Pagi hari ini kami buka hati kami buka hidup kami. Kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Kami mau bawa hati kami, hidup kami, tinggal di dalam Engkau. Dan hari ini kami menundukkan segala roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kami mendengar kebenaran firman Allah yang akan menuntun kami kepada kebenaran, yang akan menuntun kami kepada jalan yang Kau tunjukkan bagi kami. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan, kami buka hati kami menjadi tanah hati yang baik untuk ditaburi benih firman Tuhan, benih yang akan tertanam, berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut lidahnya adalah berasal dari Allah. Dan kami semua boleh sama-sama belajar untuk terus dimurnikan dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Sebelum duduk boleh bilang ke kanan kirinya, udah Agustus aja ya. Kabar kamu baik-baik aja? Oke, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini bulan peralihan sebelum masuk berber biasanya ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Saudara bersuka cita hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Bulan ini, selama bulan Agustus kita akan sama-sama belajar tentang bukan lagi transformasi ya, tetapi reformasi. Wah, reformasi kayaknya berat banget ya. Kalau transformasi kehidupan adalah bagaimana kehidupan kita yang lama diubahkan menjadi kehidupan yang baru. Tetapi bicara tentang reformasi kehidupan, ini bicara tentang hidup yang diubahkan akan Tuhan pakai berdampak bagi sekeliling kita. Berdampak bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi gereja. Di tempat dimanapun kita berada, kita bisa memiliki dampak. Dan di sana ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang bikin kita berdampak. Nah hari ini menjadi panggilan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Bahwa kita hidup bukan lagi untuk diri sendiri. Kita hidup bukan lagi buat kesenangan kita sendiri. Tetapi kita hidup bagi kesenangan Allah, amin. Nah selama bulan Agustus ini saya rindu mengajak setiap jemaat untuk membuka hati dan hidup kita terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang ada di dalam diubahkan Tuhan untuk mengubahkan apa yang ada di luar. Ya, sekali lagi saya katakan, apa yang ada di dalam diubahkan oleh Tuhan dan dipakai untuk mengubahkan apa yang ada di luar kita. Jadi kalau hari-hari ini sepanjang kehidupan kita kalau kita bergumul, aduh selama ini saya rindu berubah, tapi kok saya nggak berubah ya. Dulu sempat ada tagline bilang begini, perubahan bukanlah perubahan sampai, yang bisa ngikutin berarti tahu ikut ya. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Bapak Ibu Saudara, dari entah bulan kapan saya pengen gunting rambut ya. Ini sekalian kasih lihat rambut baru. Pingin doang gitu ya. Ntar rambut pendeknya kayak gini aja, saya udah cari model rambut pendeknya kayak gimana gitu ya. Tapi saya gak gerak-gerak. Tapi saya gak melangkah bahkan ke salon buat gunting rambut. Sampai suatu hari, acaranya hari itu saya udah schedule sama suami saya bilang hari ini mau begini. Kalau mau gunting rambut cuma punya waktu 1 jam nih, saya bilang gitu. Ya udah sekarang. Udah gak pikir panjang, langsung jalan ke salon, langsung gunting rambut. Nah seringkali kita ingin hidup kita berubah, tapi kita gak pernah mau melangkah. Seringkali kita pingin ada perubahan terjadi atas hidup kita, tapi kita gak pernah mau bergerak. Sehingga akhirnya kita stuck dan kita merasa saya gak bisa berubah. Dan pernahkah saudara bertanya pada diri sendiri, saya ingin berubah tetapi entah kenapa selalu kesalahan yang sama, dosa yang sama terjadi lagi dan lagi dan lagi. Pernah saudara
merasakan hal seperti itu? Kayak seolah-olah pingin berubah, pingin keluar dari kebiasaan yang gak baik ini. Tetapi entah kenapa justru yang kita lakukan berulang-ulang kali itulah yang terjadi. Kita menantikan perubahan yang tidak pernah terjadi karena apa? Karena kita tidak pernah bertindak, karena kita gak pernah melangkah untuk berubah. Hari itu kalau saya gak melangkah ke salon, saya tetap berhayal saya punya rambut pendek, padahal rambut saya masih panjang. Hari ini mungkin saudara pingin memiliki sebuah kehidupan yang baik, kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Tapi kalau kita nggak pernah melangkah, maka hidupmu juga akan sama saja. Nah hari ini saya kasih tema inside out. Apa yang dari dalam itu yang keluar. Karena seringkali kita berpikir perubahan itu terjadi hanya apa yang bisa dilihat oleh orang. Ya, ini perubahan rambut ya, mungkin make up-nya berubah, cara berpakaiannya berubah, cara jalannya berubah, cara bicaranya berubah. Tetapi perubahan yang terjadi sesungguhnya itu dimulai dari dalam. Tuhan memberikan kita hati nurani. Sama-sama katakan hati nurani. Kita bisa bertanya sama diri kita sendiri, apakah saya masih punya hati nurani? Hati nurani dalam bahasa Yunani ini saya ambil ya, suneidesis, yaitu perasaan atau penilaian terhadap moral yang baik dan yang buruk. Ketika kita punya hati nurani, kita punya penilaian, oh ini baik, oh ini buruk, oh ini enggak baik, oh ini enggak buruk gitu ya. Punya hati nurani yang bisa menilai moral kita baik atau tidak baik. Hati nurani kita itu tahu kebenarannya. Dan kalau kita mau jujur sama diri sendiri, sesungguhnya kita selalu ingin tinggal di dalam manusia lama kita. Kita ingin tinggal di dalam dosa dan di saat yang bersamaan kita juga ingin hidup bagi Tuhan. Nah, hal ini gak bisa terjadi saudara. Sementara kita hidup di dalam dosa tetapi kita juga ingin hidup di dalam Tuhan. Hal ini gak bisa terjadi. Oleh sebab itu, kenapa kita gak pernah bisa mengalami sebuah perubahan dalam hidup? Karena kita masih berdiri di dua tempat, yang satu adalah berpihak pada keinginan diri sendiri atau keinginan dosa bahkan, yang satu berdiri kepada keinginan Allah. Dan akhirnya kita tarik menarik dan akhirnya kita cuma bisa ada di sini. Dan kita gak kemana-mana dan kita tidak pernah mengalami perubahan. Manusia gak bisa hidup mengikuti kata hati. Karena hati kita suka berubah. Akan tetapi Tuhan bisa pakai hati kita untuk peka. Melihat hal yang benar dan hal yang salah. Dan oleh sebab itu hati nurani yang murni harus dibangun dan berjalan berdampingan dengan iman. Mari kita baca bersama-sama 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Timotius anakku, tugas ini saya percayakan kepadamu mengingat akan pesan Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi dalam jemaat mengenai dirimu. Hendaklah pesan ini menjadi bekal bagimu dalam perjuangan yang baik. Berjuanglah dengan berpegang pada kepercayaan yang benar. Dan dengan hati nurani yang suci. Ada orang-orang yang tidak peduli akan suara hati nuraninya sehingga hancurlah kepercayaan mereka. Ini merupakan surat Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Dan Paulus kasih pesan, kasih nasihat kepada Timotius bahwa untuk tetap berjuang. Berjuangnya berjuang atas apa? Ya, berjuang gak cuma berjuang atas iman. Tetapi berjuang bagaimana menjaga hati nurani kita yang murni ini supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan hal-hal yang bisa bikin hati nurani kita menjadi lemah. Yang akhirnya kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah ini yang terjadi. Pada saat itu di sekitar Timotius ada orang-orang yang tadinya sudah percaya sama Tuhan. Tetapi karena mereka gak menjaga hati nurani mereka murni bersih di hadapan Allah. Akhirnya bahkan mereka murtad. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Nah hari ini mungkin ketika kita berada di dalam gereja, kita berpikir saya enggak sesat, saya masih ada di gereja. Tetapi ketika hati kita sudah mulai menolak Tuhan, iman kita mulai
rontok. Hati nurani kita mulai lemah. Dan akhirnya mungkin badan kita ada di sini. Tetapi hati kita menjauh dari Tuhan. Saat manusia jatuh dalam dosa, penampakan lahiriahnya masih sama bukan? Sebelum mereka jatuh dalam dosa, sebelum mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka tahu, mereka nggak tahu ya, mereka kondisi mereka telanjang, tapi sesungguhnya mereka dalam keadaan telanjang. Tetapi setelah mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, akhirnya mereka tahu mereka telanjang, kondisinya sama. Tetapi apa yang berubah? Hati mereka, pikiran mereka, jiwa mereka jadi tahu. Oh kok gue telanjang ya? Nah seringkali kita berpikir perubahan itu dimulai dari luar. Oh saya mau berubah apa? Saya ubahlah penampilan saya rubahlah cara bicara saya rubah dandanan saya. Tetapi perubahan yang sesungguhnya terjadi itu dimulai dari dalam. Semua perubahan itu terjadi secara internal di dalam hati. Yang artinya cuma kita dan Tuhan yang tahu bahwa kita sedang mengalami perubahan. Sebab hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Sedangkan manusia melihat apa yang ada di depan mata mereka. Saya nggak bisa lihat isi hati saudara. Saya nggak bisa lihat bahkan apa yang saudara pikirkan. Apa yang menjadi keinginan hati saudara saya nggak bisa lihat dan saya nggak bisa tahu. Tetapi apa yang terjadi di dalam hati itu perlu kita manifestasikan keluar sehingga dapat disaksikan oleh banyak orang sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa punya hati nurani yang suci. Yang pertama adalah jujur dan terbuka. Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah benar-benar jujur sama diri kita sendiri dan kita berkata sama Tuhan, Tuhan uji hatiku, jangan-jangan hatiku ada yang serong. Hatiku ada yang jahat, hatiku mulai melenceng. Jangan-jangan hatiku udah mulai enggak benar. Ujilah aku dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Atau kita merasa bahwa, oh saya udah benar, saya gak perlu berubah. Saya udah tahu apa semua hal tentang kebenaran sehingga saya tidak perlu berubah. Yang terjadi adalah ketika kita belum mengalami perubahan yang signifikan dalam hidup. Karena kita tidak pernah jujur sama diri kita sendiri. Bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita enggan untuk meninggalkan dosa, kita enggan meninggalkan kesenangan kita. Kita enggan untuk meninggalkan manusia lama kita. Dan akhirnya kita selalu merasa gagal untuk mencoba hidup benar. Dan akhirnya kita berpikir saya tidak akan pernah bisa berubah. Akhirnya kita memvalidasi diri kita sendiri. Gua emang orangnya kayak beginilah, udah gak bisa berubah, udah susah. Udah dari dulu juga diajarinnya kayak begini, udah gak bisa berubah. Kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, ketika kita berkata seperti itu, sebetulnya mungkin hati nurani kita sedang meronta. Engkau sebetulnya mau berubah, tapi engkau gak mau, engkau gak bisa. Yang terjadi kita seringkali membohongi diri kita sendiri. Dengan apa ya, dibekep gitu bahasanya ya, bahasa orang Jakarta. Dibekep, orang mau ngomong tuh dibekep. Gitu ya, diem. Ketika hati nurani kita sedang berbicara kepada kita, engkau salah. Kita bekep, udah diem. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati nuraninya diperbaharui. Tuhan katakan Tuhan memberikan hati yang baru. Tuhan memberikan roh yang baru, yang artinya adalah hati dan roh yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Hati kita ini mau tunduk sama Tuhan, hati kita ini mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah kita tutup dia, kita bekep dia. Jangan ngomong. Karena ini hidupku sendiri, aku udah puluhan tahun hidup kayak begini. Udah diam. Akhirnya hati nurani kita tidak pernah bisa menolong kita untuk berubah. Hari ini nanti saudara pulang, ambillah waktu
Nggak perlu lama untuk melihat dan menguji hati kita. Saudara hanya perlu duduk diam dan bertanya sama diri sendiri. Uji aku Tuhan, coba aku. Tunjukkan kepadaku hal apa yang salah, yang aku harus perbaiki. Nah kalau Tuhan udah tunjukin, ya berubah. Tapi kalau Tuhan udah tunjukin gak berubah, ya kita akan sama saja. Kita tidak akan pernah mengalami perubahan yang kita inginkan. Yang kedua adalah miliki hati nurani yang baik. Ternyata hati nurani ada yang gak baik saudara. Ya, ternyata hati nurani ada yang gak baik. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, hatinya dikuasai oleh keinginan-keinginan dosa. Hatinya dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, oleh keinginan-keinginan diri sendiri. Sehingga akhirnya keinginan kita dengan keinginan Allah bertentangan. Dan pada saat hati nurani, hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, yuk bertobat yuk. Yuk jalan ke jalannya Tuhan yuk. Dan pada saat kita mau tunduk, maka kita akan mengalami perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa proses setiap kehidupan orang percaya, setelah dia diselamatkan, dia dibenarkan, dia akan hidup di dalam pengudusan, sanctification. Yang artinya terus berjalan terus menerus. Dan ketika berjalan terus menerus ini merupakan proses bagaimana kita mau memberi diri kita mau memberi hati kita dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga apa yang jadi kehendak Allah itu yang terjadi atas hidup kita. Jadi kalau kita mau memiliki hati nurani yang baik, biarlah hati nurani yang jahat itu dibersihkan, dikatakan oleh firman Tuhan. Dibersihkan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Setiap kali firman Tuhan kita dengar, ya saya baru minggu lalu, 2 minggu lalu saya lupa. Saya bicara di Komsel, seringkali kita menganggap firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu. Ya udahlah, saya dengar, saya tahu, saya dengar. Bahkan mungkin kalau saudara ditanya khotbah minggu lalu atau khotbah 2 minggu lalu, khotbahnya apa? Saudara bisa hafal, saudara bisa tahu. Tetapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan itu membersihkan hati nurani kita? Atau firman Tuhan itu cuma sekedar lewat? Karena kita menganggap ibadah atau firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu itu hanya sebagai informasi, sebagai pengetahuan yang kita dengar. Oh ya saya tahu, oh ternyata ada bagian firman Tuhan yang seperti itu. Oh ada bagian firman Tuhan yang bunyinya kayak begini ya. Bahkan mungkin saudara baru pertama kali dengar firman Tuhan yang bicara tentang hati nurani. Tetapi kalau ini cuma sekedar lewat, hanya sebagai informasi atau sekedar pengetahuan, akhirnya firman Tuhan itu enggak membersihkan hati kita. Firman Tuhan itu tidak memurnikan hati kita karena kita membiarkan firman Tuhan itu cuma lewat dan tidak tinggal untuk menguji hati dan batin kita. Mari belajar mulai hari ini. Minimal kalau saudara lupaan, saya orangnya lupaan. Ya. Jadi minimal kalau saudara lupaan, saudara bisa catat. Buku catatan khotbah saya, nggak tahu ada berapa tuh ya, banyak banget. Dan setiap kali ketika saya buka lagi buku catatan khotbah, firman Tuhan itu seperti ngingetin lagi dan membersihkan lagi. Ketika kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, nggak cuma sekedar ingetin jangan lupa, nggak cuma nginget jangan lupa, enggak. Tetapi diingatkan supaya kita membersihkan hati kita, menguji hati kita. Firman Tuhan yang kamu dengar 1 tahun yang lalu, emang udah kamu praktekin Lis? Firman Tuhan yang kamu dengar 2 bulan lalu, emang udah kamu praktekin Lis? Itu gak cuma sekedar reminder, itu gak cuma sekedar pengingat. Tetapi juga untuk menguji apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi pelaku firman atau belum. Karena ketika kita menjadi pelaku firman, maka hidup kita dituntun oleh firman Tuhan. Dan akhirnya hati nurani yang jahat itu dibersihkan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Yang akhirnya hati kita dipenuhi oleh firman Allah. Hati kita dipenuhi oleh keinginan-keinginan Allah. Ketika hati nurani kita dibersihkan,
maka segala kecemaran, segala kejahatan, bahkan hati yang menolak Allah, itu akan dibersihkan. Menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang murni, menjadi hati yang mau taat dan tunduk kepada Allah. Dan kemudian yang berikutnya adalah dibasuh dengan air murni. Di sini dikatakan hati nurani dibersihkan dan juga dibasuh. Dibasuh tuh dimandiin ya Bapak Ibu. Seperti kita misalkan kotor gitu ya, habis kehujanan kotor, ya udah kita mandi, dibasuh dengan air supaya apa? Supaya bersih. Dan di sini bicara tentang dibasuh oleh air, bicara tentang baptisan air yang merupakan tanda pertobatan dan lahir baru. Yang membawa hidup kita berjalan ke arah Tuhan. Saya nggak bosan-bosannya mengingatkan atau menyampaikan hal ini bahwa ketika kita memberi hati dan hidup kita, kita bertobat. Hari ini saya bertobat. Bertobat itu nggak cuma sekedar berhenti berbuat dosa, tetapi dia berbalik arah dan berjalan ke arah Tuhan. Kalau saudara cuma menganggap bertobat itu cuma berhenti berbuat dosa, kemudian tidak balik arah ke arah Tuhan, maka sesungguhnya kita belum bertobat. Enggak, saya udah enggak bikin dosa lagi, saya enggak bikin jahat lagi, tapi cuma sekedar berhenti. Tapi kita enggak balik arah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pertobatan yang sesungguhnya adalah kita berhenti berbuat dosa dan kita balik ke arah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kurang lebih seminggu yang lalu, saya berbicara dengan salah satu teman saya. Ini wanita ya, dan dia katakan, Cik, saya ngerokok dari SMP. Bukan jemaat, tenang, santai. Ini teman saya, terus kemudian dia bilang, saya ngerokok dari SMP. Dan entah kenapa setiap kali saya pingin berhenti merokok, saya nggak bisa, saya selalu kalah. Saya selalu kalah. Tapi entah kenapa suatu hari ketika saya merasa, kenapa ya Tuhan hidup saya gini-gini aja. Hidup saya nggak berubah. Bahkan saya mau berhenti ngerokok aja nggak bisa. Dan itu pada saat dia mikir kayak begitu, dia sambil pegang rokok. Dan entah kenapa hari itu, pada saat dia lagi mempertanyakan itu sambil pegang rokok, tiba-tiba ini kenapa sih rokok rasanya nggak enak banget ya. Akhirnya dia buang. Dia buang nggak cuma yang di tangannya dia. Semua dia buang. Vape semua dia buang. Dan sejak hari itu, sampai dengan hari ini akhirnya dia nggak merokok lagi. Terus kemudian saya tanya, terus nggak kepengen? Enggak. Waktu deket-deket sama orang yang ngerokok, yang nge-vape, nggak kepengen, nggak kangen gitu. Enggak. Dan akhirnya dia mengalami perubahan. Dia bilang saya pun kaget, kenapa saya bisa berubah, kenapa saya bisa berhenti. Selama 45 tahun saya berusaha supaya saya berhenti merokok dan itu tidak pernah terjadi. Dan akhirnya hari itu seperti Tuhan mengubahkan, membalikkan keadaan dan akhirnya dia berhenti. Nah ternyata ketika dia sedang bergumul seperti itu, dia sedang dalam proses persiapan untuk dibaptis. Dan akhirnya dia bilang gini, pada saat saya dibaptis, saya merasakan bahwa saya benar-benar ciptaan baru di dalam Tuhan. Karena saya sadar bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baptisan air merupakan tanda pertobatan dan lahir baru. Baptisan air nggak cuma sekedar sakramen yang kita lakukan hanya untuk melabeling status kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Tetapi baptisan air menandakan bahwa kita mati bagi dosa kita, mati bagi manusia lama kita, dan kita hidup bagi Allah. Hidup untuk kehendak Allah. Yang selanjutnya kita berjalan ke arah Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga dari waktu ke waktu hidup kita diubahkan. Hal yang gak baik, hal yang jahat terus dibasuh dikatakan. Jadi dibasuh oleh air itu ya secara lahiriah kita dibaptis cuma satu kali. Bukan kayak teh celup berkali-kali ya. Dibaptis cuma satu kali, tetapi dibasuh hati nurani kita untuk diubahkan, itu berlaku setiap hari. Setiap hari. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa saya udah dibaptis berarti hidup saya berubah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baptisan air tidak langsung mengubahkan kita, langsung jadi orang yang kebal akan dosa.
Makanya setiap kali di dalam pelajaran baptisan air, ada satu pertanyaan penting yang selalu saya tanyakan kepada peserta baptisan air. Setelah engkau dibaptis, apakah engkau bisa jatuh dalam dosa? Gak bikin kita kebal. Tetapi justru itu memberikan kita kesadaran bahwa kita perlu bergantung penuh sama Tuhan. Untuk apa? Untuk membersihkan, untuk membasuh kehidupan kita setiap hari. Kita akan kesulitan untuk menghidupi ciptaan baru kalau kita tidak mau memberi diri kita dipimpin oleh firman Allah. Dan kita mengabaikan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sekalian ya. Ini gereja lagi buka baptisan air. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara berpikir, ya ini cuma baptisan air lah. Ada orang-orang yang bahkan merasa saya nggak siap. Nggak siap apa? Nggak siap berubah. Ada juga orang yang berpikir ya udahlah yang penting saya ke gereja, yang penting saya Kristen, emang nggak cukup ya? Sekali lagi, baptisan air sebagai tanda tetapi juga sebagai komitmen untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi saya mendorong setiap kita yang belum memberi diri dibaptis untuk mengambil sakramen baptisan air yang nanti akan dilakukan pada tanggal 1 November. Pendaftaran dibuka sampai 17 Agustus. Jadi saudara bisa ambil formulir baptisan sebagai tindakan iman saudara untuk mau mengalami perubahan dalam hidup. Amin. Puji Tuhan. Karena udah banyak yang ambil formulirnya, belum pada balik. Sedikit curhat ya. Oke. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memiliki hati nurani yang murni, yaitu dengan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya ini jadi ayat hafalan anak saya ya. Amsal 4 ayat 23, kita bahkan udah sering dengar atau bahkan udah sering memperkatakan firman Tuhan ini. Gak ada salahnya kita perkatakan firman Tuhan ini sekali lagi bersama-sama. 3, 2, 1. Amsal 4 ayat 23. Jagalah karena dari situlah. Saudara yang namanya waspada itu gak cuma begini. Nunggu diam gitu ya. Yang waspada itu selalu berjaga-jaga. Awake. Siap sedia ada serangan jahat apa enggak itu waspada. Saudara masih ingat kejadian di Mei tahun berapa itu? Semua orang waspada. Yang namanya waspada bahkan kita nggak memberi diri kita kesempatan untuk tertidur. Nah saya nggak bilang bahwa saudara nggak boleh tidur ya. Tetapi jangan sampai rohani kita menjadi tertidur. Tetapi biarkan rohani kita terus waspada. Kenapa? Karena hati kita ini rentan. Saya pernah katakan, hati kita ini seperti lemari penyimpanan. Saudara mau simpan apapun di situ bisa. Saudara mau simpan kepahitan bisa. Saudara mau simpan hal yang baik bisa. Saudara mau menyimpan hal yang mulia bisa. Tetapi saudara bisa simpan kejahatan juga di sana. Jadi hati kita ini rentan. Oleh sebab itu ketika hati kita sudah diperbaharui, maka harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Waspada itu artinya kita selalu berjaga-jaga, tidak lengah menjaga hati kita. Dan jangan biarkan hal buruk menguasai hati kita yang akhirnya kita bisa memiliki hati nurani yang lemah. Hal yang buruk itu tidak selalu bicara tentang pesan-pesan atau kalimat-kalimat negatif, ya itu udah pasti akan bikin hati kita lemah. Tetapi seringkali hal-hal yang kelihatannya baik tetapi tidak benar, itu pun bisa melemahkan iman kita yang akhirnya iman kita mulai bergeser sedikit demi sedikit dan kita mulai menjauh dari Tuhan. Sejak masa COVID ada banyak orang merasa dirinya dibenarkan bahwa mereka boleh mengikuti ibadah secara online. Memang gak ada yang salah. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Nah ini kan kesannya gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa, saya tetap ibadah kok tapi online. Nah ini kesannya benar, tetapi akhirnya ketika kita pegang itu, akhirnya makin lama makin melenceng. Kenapa? Karena pada saat Tuhan menghendaki kita secara korporat, secara bersama-sama beribadah, di sini kita sedang memberikan kesaksian pada dunia bahwa satu-satunya Allah yang kita sembah hanyalah Yesus Kristus Tuhan.
Dia adalah juru selamat yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Ini pengakuan. Dan di saat yang bersamaan kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Mari kita jaga hati kita dengan kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apapun yang saudara simpan dalam hati itu akan terpancar keluar dari apa yang ada di luar, yang kelihatan. Makanya kenapa firman Tuhan ini penting untuk kita jaga hati kita. Karena apa yang nampak di luar itu refleksi dari apa yang ada di dalam. Saudara mungkin bisa, oh saya nggak apa-apa kok, hati saya susah tapi saya masih bisa tersenyum. Saudara mau tahan berapa lama? Saudara mau tahan berapa lama? Ketika hatimu pahit dan apakah engkau bisa terus mengatakan hal-hal yang baik? Enggak bisa. Karena dari hatilah mengalir segala apa yang keluar dari hati. Kalau hatimu isinya baik, mengalirlah apa yang baik. Kalau hatimu isinya semua kepahitan dan kejahatan, maka mengalirlah semua yang pahit dan yang jahat. Jadi mari kita jaga dan waspada dengan hati kita. Yang berikutnya adalah apa yang keluar. Kalau tadi bicara tentang apa yang ada di dalam, sekarang bicara apa yang keluar sih. Kalau kita udah ngurusin apa yang di dalam, sebetulnya apa yang harus keluar. Yang keluar adalah aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita pingin hidup kita berubah, kita pingin hidup kita dipakai Tuhan. Tapi kalau kita masih belum selesai dan belum beres dengan hati kita, maka kita belum bisa mengalirkan air kehidupan buat orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak kesempatan yang kita lewatkan untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tetapi kita masih sibuk nungguin kapan kita berubah. Nah hari ini firman Tuhan bicara kepada setiap kita. Mari jikalau kita ingin Tuhan mengubahkan hati kita, kita harus jujur sama diri sendiri, iya Tuhan, aku ini banyak bodohnya, aku ini banyak kesalahannya, aku ini banyak sok taunya, aku ini bahkan banyak sok benernya. Ketika kita jujur dengan rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan kita, mengakui segala kebodohan, kesalahan kita. Dan kemudian bertindak berikutnya apa? Untuk memberikan diri kita dipimpin oleh Allah. Sehingga hati kita diubahkan dan selesai diubahkan maka mengalir semua aliran yang baik. Perkataanmu jadi baik, pola pikirmu jadi baik, kelakuan kita jadi baik. Jadi firman Tuhan ini sederhana ya. Makanya saya bilang sama suami saya, ini firman sebetulnya simple. Tapi bawainnya susah. Kenapa? Karena bicara tentang hati. Cuma kita yang dan Tuhan yang tahu tentang apa yang ada di hati kita. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini kisah tentang perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Kisah ini mungkin udah sering kali kita dengar. Bagaimana perempuan gak benar ini. Dia udah hidup dengan 5 laki-laki, bahkan laki-laki yang tinggal sama dia sekarang bukan suaminya. Dia bukan perempuan yang baik-baik. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus menawarkan air hidup. Banyak teolog berpendapat bahwa air hidup yang ditawarkan oleh Yesus ini bicara tentang bahwa wanita ini selalu merasa gak puas dengan satu laki-laki. Sampai dia harus punya 6 laki-laki. Dan bukankah kehausan atau kedahagaan kita, seringkali itu yang bikin kita terus-menerus melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah hari ini Yesus hadir sebagai air hidup buat setiap kita. Air yang membasuh kehidupan kita.
Air yang ketika kita minum airnya, kita tidak akan merasakan haus lagi. Kenapa? Karena Yesus cukup bagi kita. Allah itu cukup bagi kita. Untuk apa? Untuk memuaskan kehidupan kita. Sehingga ketika Yesus ada dalam hati kita, dikatakan apa? Kita justru akan jadi mata air yang terus menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, mari kita berpikir dan merenung untuk apa yang akan terjadi, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk kehidupan yang akan datang. Kita nggak tahu kapan kita hidup, berapa lama di dunia ini, tetapi yang pasti selesai kita hidup di dunia ini, kita akan masuk kepada kekekalan, yang artinya itu nggak ada batas waktunya. Waktu kita di dunia cuma sebentar, tetapi di kekekalan itu selamanya. Jadi apakah kita mau hidup dan menghidupi yang sebentar ini daripada kita hidup dan menghidupi apa yang kekal? Kalau kita mau menghidupi kehidupan yang kekal, maka dimulai dari sekarang, yaitu untuk kita memberi hati kita diubahkan oleh Tuhan. Amin buat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sadar kami lemah Tuhan. Kami sadar kami manusia berdosa. Dan hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu angkuh untuk kami jujur bahwa sesungguhnya kami masih pingin tinggal dalam dosa. Tapi kami pingin kelihatan sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang rohani. Ampuni kami. Sehingga kemunafikan tidak kami hidupi, tetapi kebenaran. Ampuni kami jikalau selama ini kami berjalan dengan pengertian kami sendiri. Ampuni kami jikalau selama ini kami berjalan dengan hati nurani yang tidak murni, yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ampuni kami. Dan mulai hari ini Tuhan, ketika kami memberi hati kami diubahkan, dipimpin oleh firman Allah, dibasuh oleh air-Mu. Mulai dari hari ini dan seterusnya, kami percaya perubahan demi perubahan akan terjadi dalam hidup kami. Enggak cuma berhenti di situ, tetapi air hidup itu, perubahan itu, hati yang diubahkan itu, akan mengalir juga aliran-aliran hidup yang mengubahkan apa yang di luar kami. Hari ini kami mungkin mendapati pernikahan kami, keluarga kami, pekerjaan kami dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, yang tidak sesuai dengan harapan kami. Jangan-jangan itu karena kami menutup hati kami untuk diubahkan. Hari ini kami mohon Tuhan, berikan kami hati yang baru. Berikan kami roh yang baru untuk kami lebih mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya mau undang pelayan Perjamuan Kudus untuk maju ke depan dan Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan satu pujian, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, am
Jadi kalau kita belajar musik gitu, kita belajar yang namanya skill tangga nada gitu ya. Dan tangga nada pada umumnya kita belajar do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Itu tangga nada mayor dan itu dipakai yang mempopulerkan itu musik klasik orang barat, orang bule gitu ya. Dan kalau kita menyanyikan lagu ini cuma ditulis sama 5 nada. 5 nada itu teori musiknya, kalau kita belajar teori musik namanya pentatonik gitu ya. 5 penta bahasa Yunani, tone ada 5 nada. Dan ternyata lagu ini yang menulis itu adalah seorang kapten kapal, saudara-saudara, bernama John Newton. Dan kapal yang dia kemudikan itu adalah ternyata sebuah kapal yang membawa budak dari Afrika menuju ke Amerika. Dan yang menarik, pada saat John Newton menulis lagu ini, melodi yang dia ambil adalah melodi dari orang-orang Afrika ini yang hanya punya 5 nada, saudara-saudara. Jadi dia ambil melodi dari budak-budak di Afrika dan dia taruh lirik Amazing Grace. Saudara-saudara yang terkasih, lagu Amazing Grace ini adalah lagu yang mungkin salah satu lagu rohani yang paling terkenal sepanjang sejarah. Dinyanyikan selama ratus tahun gitu, dari abad 18 sampai sekarang. Dan ini menandakan, saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan dapat bekerja melalui orang yang berdosa, yang hina, yang mengambil budak, dan dia dapat menyatakan anugerahnya kepada setiap orang di dunia ini melalui orang yang hina, yang berdosa, termasuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Tuhan. Dan kalau kita sadar betapa besar anugerah Tuhan untuk hidup kita, seperti kata Ciwilis tadi, kita sadar gitu betapa besar pengorbanan Tuhan, betapa besar anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita akan menghargai anugerah itu dan kita akan hidup seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, saudara-saudara yang terkasih. Dan pada saat pagi hari ini kita mau mengingat anugerah yang terbesar itu. Apa anugerah Tuhan yang terbesar? Tuhan sendiri itu telah turun di dalam dunia ini dan dia mengorbankan dan memberikan nyawanya bagi setiap kita. Orang yang berdosa, orang yang gak layak. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya berkat Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas roti dan anggur yang akan kita makan pada saat pagi hari ini. Pada saat kita makan dan minum roti dan anggur ini, kita mengingat anugerah Tuhan. Anugerah yang terbesar yang kita bisa dapatkan, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ajar setiap jemaat GBI Jelambar Timur menghargai dan tahu betapa besar pengorbanan Tuhan atas kehidupan kami, dan mampukan kami untuk kami dapat hidup menghargai anugerah yang besar yang telah Tuhan berikan bagi kami semua. Kita nyanyikan kembali ini pujian, dan tugas perjamuan kudus saya persilakan untuk membagikan roti dan anggur. Jemaat saya persilakan untuk duduk. Amazing grace, how sweet the sound that saved
Dan apakah ada di antara jemaat yang belum menerima anggur dan atau roti? Kalau belum ada, boleh angkat tangan. Sudah semua ya? Oke, kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Kita mau mengangkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan atas kami. Dan ajar kami untuk kami menghidupi hidup kami dengan kesadaran akan anugerah Tuhan yang besar itu. Dan mampukan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami dengan bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami sudah mengingat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan yang nyata atas setiap hidup manusia. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah bernyanyi baginya, pujilah nama Tuhan. Marilah bernyanyi baginya, pujilah nama Tuhan. Marilah bernyanyi baginya, pujilah namanya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom jemaat dikasih dalam Tuhan, biarlah setiap hari hidup kita selalu dibaharui oleh firman Tuhan. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, pada pukul 12:30 siang, ibadah Teen Sunday Service akan diadakan di Gedung 52, lantai 2. Kita akan sama-sama belajar tentang MI Free yang akan dilayani oleh Korisan. Pada hari Rabu, 6 Agustus 2025, para wanita diundang untuk hadir dalam ibadah WBI spesial WCB di Gedung 52, lantai 2 pada pukul 5 sore. Para wanita akan sama-sama belajar menjadi wanita yang mengelola keuangan keluarga. Kemudian pada hari Kamis, 7 Agustus 2025, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 pada pukul 5 sore. Sabtu, 9 Agustus 2025, komunitas wanita mandiri akan diadakan di Gedung 52 lantai 2. Kemudian pada hari Minggu, 10 Agustus 2025, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar mengenai New Life yang akan dilayani oleh Bapak Julianto Gunawan. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan diadakan di Gedung 52 lantai 2. Pada pukul 12:30 siang, anak-anak muda diundang untuk hadir di dalam Teen Sunday Service di Gedung 52 lantai 2.
Kita akan sama-sama belajar tentang comfort zone. Temu Kompas untuk bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 di Gedung 52 lantai 3. Para pasangan suami istri akan sama-sama belajar mengenai growing and sharing yang akan dilayani oleh Bapak Julianto Gunawan. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap renungkan dan lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Seberapa banyak kita yang diberkati pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan pada kita. Saya mewakili jemaat tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Wilis atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati, dan para segenap pelayan perjamuan kudus, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir tempat ini? Ada? Boleh lambaikan tangan kalau ada? Ada sebelah kiri ya? Oh baik, dari tim master boleh lihat ya. Oke, nanti didata sama tim master. Dari Bapak Ibu kalau belum punya gereja tetap, kami tetap mengundang Ibu untuk bergabung bersama dengan kami setiap hari Minggunya jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengingatkan sekali lagi, Bapak Ibu, tadi udah disinggung sama Ibu Wilis ya dalam khotbahnya, baptisan air. Jadi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan diri untuk mengambil dalam baptisan air, masih dibuka bagi jemaat kita yang rindu untuk dibaptis, bisa mengambil formulir di Asyir atau sekretariat gereja kita. Dan sekali lagi saya mengimbau untuk Bapak Ibu yang sudah mengambil formulir dan sudah mengisinya, tolong dikembalikan ya Bapak Ibu. Tadi disinggung juga ya, soalnya udah banyak yang ngambil tapi belum ada yang kembalikan. Jadi dikembalikan ya Bapak Ibu yang sudah diisi dan yang mau mengikuti baptisan air. Oke, itu saja. Dan satu lagi, Temu Kompas untuk bulan Agustus akan diadakan tanggal 16 Agustus jam 6 sore. Jadi untuk khusus, bukan khusus ya. Jadi mungkin ada acara spesial dalam Kompas. Jadi saya mengimbau dan Bapak Ibu yang mengikuti acara Kompas dicatat jamnya bukan jam 6:30 lagi tapi jam 6 sore. Dan saya mengajak Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti Kompas datang dan hadir dan terima berkat yang luar biasa daripada acara Kompas ya. Oke, itu saja. Kita memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu boleh mentransfer atau barcode di layar Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan itu bukan menjadi masukan bagi kami saja Tuhan, tapi kami boleh melakukan. Biarlah kami mengoreksi setiap hati kami, hidup kami, dan kami boleh mengikuti Tuhan. Biarlah hidup kami, melalui hidup kami, banyak orang mengenal akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami, yang kami sudah persiapkan dari rumah Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh memuliakan Engkau Tuhan, dan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengan darah yang mahal
berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami anugerah, kesempatan untuk kami dapat beribadah, mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan. Dan juga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap benih firman yang tertabur pada hari ini. Tuhan, kiranya benih itu enggak tertabur di tanah yang berbatu dan enggak bertumbuh. Tapi kami mau Tuhan, setiap benih firman Tuhan yang tertabur pada saat pagi hari ini, semua itu boleh tertanam di tanah hati kami yang subur dan boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya gereja ini, semua jemaat di tempat ini mengalami pertumbuhan, kedewasaan rohani. Dan Tuhan, bentuk kami, bentuk gereja ini semakin hari menjadi gereja yang berkenan dan serupa dengan gambaran Kristus. Tuhan, kami gak sanggup dengan melakukan semua itu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami butuh Roh Kudus. Roh Kudus, Kau mau jamah kami semua di tempat ini. Dan proses kami semakin hari, semakin kami dapat mengenal Tuhan. Dan kami dapat mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk apa yang menjadi pekerjaan dan nafkah daripada setiap jemaat di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan yang mau mencukupi dan Tuhan yang mau memenuhi semua kebutuhan mereka. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk jemaat mungkin yang mengalami kelemahan fisik, ada yang sakit. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau Yehova Rafa, Allah yang dapat menyembuhkan. Tuhan, kami mohon kiranya belas kasihan Tuhan ada untuk setiap jemaat yang mengalami sakit di tempat ini. Dan kiranya Tuhan sendiri, Roh Kudus, Kau sendiri yang mau menjamah dan yang menyembuhkan. Karena kami tahu kehidupan ini berasal daripada Tuhan dan Tuhan yang memegang penuh kehidupan kami. Dari kami lahir sampai nanti kami Tuhan panggil kembali. Kau berdaulat penuh atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan.
Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan perlindungan, penyertaan, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua di tempat ini. Dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asyik.